Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Maulinda, kelas F dengan NIM ANI 182 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa sebagai warga negara, yaitu kasusnya itu tentang konflik pendapat di lingkungan kampus. Seperti contohnya itu mahasiswa yang mengadakan diskusi publik mengenai isu sosial dan kebangsaan. Pertanyaan pertama itu tentang sila-sila berapa saja. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan penghargaan terhadap martabat manusia serta pencegahan diskriminasi saat menghadapi pasal hukum yang sensitif, seperti penodaan agama atau kohabitasi. Pendekatan ini humanis diperlukan untuk menghindari multitafsir yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dan yang kedua adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi sila ini menjelaskan tentang pedoman mendorong upaya menjaga kesatuan bangsa di tengah polarisasi opini publik terhadap regulasi baru, kontroversi KUHP beresiko memicu konflik sosial mirip kasus ujaran kebencian pada sebelumnya jika tidak diimbangi semangat persatuan nasional. Dan yang ketiga merupakan sila yang keempat, yaitu kerakyatan permusyawaratan. Sila ini itu sangat relevan untuk mempromosikan dialog dan musyawarah sebagai solusi polemik. Untuk sila yang ketiga, yaitu kerakyatan permusyawaratan. Sila ini sangat relevan untuk mempromosikan dialog dan musyawarah sebagai solusi polemik, bukan konfrontasi. Terus pemerintahnya juga dan masyarakatnya itu dapat membahas pasal kontroversial seperti unjuk rasa atau paham anti Pancasila melalui mufakat demi stabilitas negara. Dan untuk yang sila keempat itu tentang keadilan sosial itu. Nilai ini memastikan hukum baru memberikan manfaat adil bagi seluruh rakyat tanpa menciptakan kesenjangan. KUHP baru harus selaras dengan Pancasila untuk mewujudkan keadilan substantif. Dan untuk yang terakhir tentang sila keadilan sosial. Nilai ini memastikan hukum baru memberikan manfaat adil bagi seluruh rakyat tanpa menciptakan kesenjangan. Seperti KUHP baru harus selaras dengan Pancasila untuk mewujudkan keadilan substantif dan mencegah kriminalisasi massal terhadap kelompok rentan. Untuk jawaban yang kedua, yaitu mahasiswa itu berperan sebagai agen perubahan dalam menyelesaikan konflik KUHP baru secara damai dan demokratis melalui pengawasan sosial, dialog, dan edukasi serta aksi kolaboratif berbasis Pancasila. Yang pertama, pengawasan sosial. Jadi itu harus dipantau kebijakannya dalam pemerintah agar sesuai nilai Pancasila dengan memanfaatkan media sosial dan petisi daring tanpa kekerasan. Langkah ini mencegah penyimpanan hukum sekaligus mencegah stabilitas sosial. Terus fasilitas dialog. Jadi inisiasi forum diskusi melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan pakar hukum untuk bermusyawarah damai seperti aksi BEM UI yang tegas namun partisipasi. Pendekatan ini mewujudkan tentang sila keempat,
Pancasila melalui mufakat. Terus kampanye edukasi, yaitu sebarkan fakta tentang KUHP lewat kampanye digital. Gunanya itu untuk mengurangi polarisasi dan meningkatkan kesadaran publik. Mahasiswa dapat menjadi influencer positif yang mempromosikan solusi inovatif berbasis Pancasila. Terus kalau kolaborasi aksi damai, bentuk koalisi ini untuk mendemonstrasi tertib, petisi atau riset solusi hukum sambil hindari bentrokan seperti kasus sebelumnya. Peran ini sangat memperkuat persatuan dan keadilan sosial juga. Dan untuk pertanyaan yang ketiga tadi ya, jawabannya yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, diterapkan di kampus melalui toleransi, dialog, dan kolaborasi untuk mengelola perbedaan pendapat menjadi kekuatan persatuan. Contohnya, hormati perbedaan pendapat. Jadi, hargai pandangan beragam dari mahasiswa, dosen, atau kelompok tanpa memaksakan opini pribadi. Jadi, misalnya itu dalam debat isu KUHP baru yang didengarkan argumen itu, lawan secara aktif itu agar tercipta gitu, pemahamannya itu harus mutual. Dan contoh yang kedua itu adakan dialog inklusif, karena selenggarakan diskusi terbuka itu seperti forum, kampus atau kelompok studi lintas jurusan yang dimana setiap suara didengar tanpa prasangka gitu. Dan cara ini mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika lewat pencarian sosial bersama. Dan contoh yang ketiga ini, bangun kolaborasi yang positif. Nah, seperti bekerja sama dalam proyek atau kegiatan ekstrakurikuler. Meski berbeda itu kan pandangannya itu seperti tim debat atau organisasi mahasiswa. Perbedaannya pun itu berubah menjadi sumber inovasi, jadi bukan konflik. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu jawabannya, jika konflik seperti kontroversi itu KUHP yang baru dibiarkan berlarut, jadi dampaknya itu sangat negatif, mencakup polarisasi masyarakat, konflik sosial yang memburuk, stagnasi pembangunan, serta ancaman terhadap ketahanan nasional. Nah, seperti contohnya itu polarisasi masyarakat, perbedaan pendapat memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga dan tidak toleransi. Seperti kasus ujaran kebencian sebelumnya, hal ini sangat merusak kepercayaan antar warga dan melemahkan ikatan persatuan dalam bangsa. Jadi kesimpulannya, dalam menghadapi kontroversi KUHP yang baru di Indonesia, jadi nilai-nilai Pancasila itu menjadi pedoman utama untuk sikap bijaksana yang menjunjung kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.